Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Pada ibadah minggu depan akan dilaksanakan perjamuan kudus bersama, baik di ibadah online maupun di ibadah tatap muka di ICA. Kami mengundang saudara untuk berpartisipasi. Natal akan segera tiba dan adalah waktu yang tepat untuk merayakannya bersama-sama. Oleh karena itu, tahun ini kami mempersiapkan sebuah acara perayaan Natal istimewa, Savior. Bertempat di Gereja ICA West pada tanggal 12, 19, dan puncaknya pada malam Natal 24 Desember. Kami mengharapkan kehadiran Anda baik dari Timur Surabaya dan Barat Surabaya untuk bisa merayakan Natal kali ini bersama-sama pada tanggal-tanggal tersebut. Kami juga tetap menayangkannya secara online bagi Anda yang memang harus berada di rumah. Dan juga perayaan lebih sederhana di ICA East bagi Anda yang tidak dapat datang ke ICA West. Mari catat tanggalnya, ajak teman dan keluarga, mari kita rayakan Natal tahun ini bersama-sama. Bagi para orang tua, ICA Kids menyediakan tas Natal spesial untuk anak-anak usia 2-12 tahun. Setiap tas berisi bingkisan Natal dan materi yang akan diperlukan untuk acara Natal ICA Kids yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember via Zoom. Pendaftaran untuk mendapatkan paket Natal ini akan ditutup minggu depan, jadi segera daftarkan anak Anda hari ini. Untuk registrasi dan informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi @ICAKids di Instagram. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Shalom dan selamat pagi para hadirin online di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Nama saya Pendeta Jeff Hartensveld, yang saya dan istri saya Liz adalah perintis pertama ICA 26 November tahun 1996. Jadi senang sekali bahwa hari ini bersama dengan saudara kami boleh merayakan hari ulang tahun atau hari jadi ICA ke-25. Sebelumnya juga bila Bapak Ibu ada anak-anak yang ikut menonton di ada link juga buat materi anak-anak. Mohon maaf hanya dalam bahasa Inggris. Tetapi saya percaya bahwa anak-anak sudah pintar bahasa Inggris, jadi bisa jadi mereka bisa mengikutinya. Saya juga mohon maaf lebih dulu karena memang sudah 9 tahun terakhir ini saya tidak sempat tinggal di Indonesia dan bisa jadi bahwa bahasa Indonesia kami tidak sebagus atau sesempurna dulu. Tetapi saya juga berterima kasih kepada Pendeta Afong yang kerjasama dengan saya dengan khotbah ini dan menolong saya dengan menerjemahkannya dari catatan bahasa Inggris jadi catatan bahasa Indonesia. Baik, saudara, mari kita melihat firman Tuhan. Pada beberapa waktu yang lalu, saya hubungi Pendeta John Taylor selaku gembala sidang di tempat ini, dan saya menanyakan beliau, Pak John, saya di Indonesia beberapa waktu di akhir bulan November dan di awal bulan Desember. Apakah ada kesempatan saya juga melayani firman Tuhan di ICA?
Dan saya bersyukur beliau mengundang kami untuk melayani di ICA beberapa minggu ini. Dan lebih istimewa lagi adalah halnya bahwa 28 November ini adalah hari ulang tahun gereja ke-25. Dan selalu saya mengatakan bahwa gereja ICA bagi saya pribadi adalah gereja terbaik yang saya paling senang. Di mana-mana saya pergi, ke gereja mana-mana, tidak ada gereja selain ICA yang saya dan istri saya sukai. Jadi memang ingatan saya dan pengalaman saya sebagai gembala sidang dari tahun dari tahun 1996 sampai 2012, betul-betul pengalaman yang istimewa. Selama 16 tahun kami melayani sebagai gembala sidang di tempat ini, dan saya mengatakan dari semua pelayanan yang sempat saya jalankan menjadi gembala di ICA yang terindah dan benar-benar satu ingatan yang luar biasa bagi kami. Nah, dengan Pendeta John juga meminta kami melayani baik buat hari istimewa, hari ulang tahun gereja hari ini, dan juga beberapa minggu ini saya mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan kepada kami suatu firman yang khusus bagi jemaat ICA. Berikan kepada kami suatu firman yang akan menguatkan jemaat-jemaat ICA, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris. Dan Tuhan titipkan ke dalam hati kami kata daya tahan, atau bahasa Inggrisnya endurance. Jadi kata judul firman Tuhan hari ini adalah daya tahan, melihat dengan jelas. Dan kita akan bersama-sama melihat kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Mari kita lihat firman Tuhan bersama-sama. Saya akan membaca dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Firman Tuhan berbunyi, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Dan sementara saya merekamkan khotbah ini, ada hujan sedikit, jadi kalau dengar suara petir dan hujan, saudara-saudara, bukan suara Tuhan yang ditambahkan kepada suara saya, ya. Baik, sekali lagi topik atau judul firman Tuhan ini adalah daya tahan, dan melihat dengan jelas bagaimana saudara dan saya dapat memiliki suatu daya tahan, baik sebagai jemaat ICA yang merayakan hari ulang tahun ke-25, maupun sebagai jemaat ICA yang saat ini hidup di dalam pandemi yang berkepanjangan, saudara. Pada hari ini, saya juga berikan definisi daya tahan, yaitu kemampuan untuk bertahan akan masalah atau kesulitan, khususnya
kemampuan untuk bertahan dalam keadaan penuh tekanan dalam jangka waktu yang panjang. Saudara juga perlu tahu bahwa Alkitab Bahasa Indonesia menggunakan kata bertekun secara harafiah, tetapi endurance dalam bahasa Inggrisnya lebih bersifat kata-kata daya tahan. Nah, boleh saya katakan di sini bahwa menurut saya pribadi, salah satu ciri khas daripada jemaat ICA, daripada boleh dikatakan gereja ICA, salah satu karakter daripada jemaat di tempat ini adalah halnya bahwa daya tahan yang ada di dalam diri saudara kuat dan luar biasa. Saya melihat bahwa beberapa pelayanan dari jemaat ICA ini dalam pelayanan sosial, dalam pelayanan misi keluar pulau, luar biasa saya lihat bahwa di dalam sifat atau karakter jemaat di tempat ini benar-benar selalu ada daya tahan. Tetapi saudara-saudara saya sendiri tidak bisa bayangkan, tidak bisa bayangkan apa yang sedang terjadi di dunia ini dengan pandemi COVID ini, saudara. Bukan hanya saudara-saudara yang menderita oleh karena ada keluarga yang sakit atau ada keluarga yang meninggal dunia, ataupun saat ini ekonomi saudara menjadi susah oleh karena COVID ini. Tetapi saudara, saya tidak bisa bayangkan bahwa ini bisa berkepanjangan sampai 20 bulan ini. Tetapi saya percaya bahwa dengan karakter yang telah Tuhan percayakan kepada jemaat ICA, yaitu suatu daya tahan yang kuat, saya percaya saudara bukan hanya dapat hidup, tetapi dapat boleh dikatakan dengan sukses saudara-saudara akan melalui pandemi ini. Di dalam firman Tuhan ini ada 3 hal yang akan menolong saudara dan saya sementara kita merayakan hari ulang tahun 25 gereja ini, tetapi juga akan menolong saudara-saudara dan saya untuk memiliki satu daya tahan dari Tuhan. Yang pertama, dari firman Tuhan ini saya lihat untuk bertahan, kita menempatkan pandangan kita kepada misi. Nah, kata misi itu seringkali disamakan dengan seperti pergi mission trip ya di ICA. Tetapi di sini saya mau berbicara tentang misi hidup saudara. Saudara harus percaya bahwa kehidupan saudara diberikan suatu misi oleh Tuhan. Dan boleh dikatakan bahwa damai sejahtera, bahwa kesenangan, bahwa sukacita ditemukan di dalam orang-orang yang mengenal dengan misinya dari Tuhan. Saudara percaya bahwa di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri diberikan suatu misi oleh Allah Bapa di surga. Pada waktu Yesus datang ke dunia ini, saudara harus tahu bahwa tidak secara otomatis bahwa dia berjalan di muka bumi ini, tetapi dia diberikan satu misi oleh Tuhan dan dia menjalankannya. Dan oleh karena dia selalu dengan pandangannya melihat misi atau firman Tuhan mengatakan perlombaan yang diberikan kepadanya oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara dia dapat bertekun atau dapat memiliki satu daya tahan sampai ke kayu salib, saudara. Nah, mungkin di dalam kehidupan kita, ya saya percaya bahwa akhir daripada perjalanan saudara dan saya bukan kayu salib, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus. Tetapi jangan berpikir bahwa saudara memiliki hidup yang diberikan saudara oleh Tuhan hanya untuk seperti menikmati apa yang ada pada kita di dunia ini. Saya rasa bahwa banyak orang Kristen merasa bahwa ya memang menjadi seorang Kristen supaya Tuhan menjadikan hidup saya enak. Supaya menjadikan hidup saya selalu sehat.
supaya menjadikan kehidupan saya dan keluarga saya baik semua. Ya memang kita harapkan supaya semua berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Tetapi di dalam pandemi seperti ini, saudara-saudara, bukan hanya orang Kristen yang kena, seluruh dunia yang kena, saudara-saudara. Dan bagaimana saudara dan saya dapat bertahan di dalam masalah besar seperti ini. Caranya saudara-saudara, sekali lagi saya kembali, kiranya kita akan menempatkan pandangan kita kepada misi yang Tuhan berikan. Hidup saudara lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup. Saudara perlu tetap berada di dalam misi yang Tuhan berikan kepada saudara. Hal-hal yang menghalangi kita menyelesaikan misi itu dibicarakan dalam firman Tuhan ini adalah beban, adalah dosa. Ya memang saya dulu suka pergi ke tempat fitness ya. Bisa jadi bahwa saudara juga suka ke fitness ya. Mungkin saudara pernah tempat di fitnessnya dan saudara melihat bahwa yang diikatkan ke tangan atau diikatkan kepada kaki adalah beban yang lebih berat. Supaya sementara orang itu berlatih, saudara-saudara, dia ada ototnya menjadi lebih kuat oleh karena ada bebannya. Menurut firman Tuhan ini, beban ini akan membuat kita lebih lambat, akan membuat kita lebih susah. Kiranya kami lepaskan semua beban yang ada pada kita dengan kekuatan Kristus. Oleh karena beban itu menarik perhatian kita bukan kepada Tuhan dan misinya, tetapi kepada lain hal. Seringkali beban yang ada pada saudara dan saya adalah beban mental, adalah beban keuangan, adalah beban rohani. Dan saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan mau mengangkat semua beban itu daripada saudara. Tetapi masalahnya kita sering lihat kepada bebannya daripada kepada misinya. Mungkin saudara berpikir, ya bebannya lepas dulu baru saya akan bermisi. Bisa jadi bahwa saudara, Tuhan maunya supaya kehidupan kita kembali kepada misi awalnya, yaitu melayani Tuhan, melayani Kristus. Dan beban itu akan lepas setelah saudara dan saya melayani Dia. Adapun juga dibicarakan tentang dosa. Aktivitas dosa akan menjauhkan kita dari melakukan apa yang Tuhan mau buat kita lakukan. Kita bisa menang dalam perlombaan hidup jika kita berada dalam misinya Tuhan, bukan dalam misinya kita sendiri. Saya tidak tahu selama pandemi ini, mungkin ada beban dosa di dalam hati dan kehidupan saudara. Seringkali dosa, seringkali beban mental menjadi hal-hal yang membuat fokus kita bukan lagi kepada misi yang Tuhan berikan, melainkan kepada beban dan semua hal yang saya sebutkan tadi. Kiranya saudara kita akan bertahan bila kita menempatkan pandangan kita kepada misi yang Tuhan berikan. Hal yang kedua, untuk bertahan, kita menempatkan pandangan kita kepada saksi-saksi. Saudara, luar biasa, awal ayat-ayat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ini berbicara tentang banyak saksi. Siapa saksi yang dimaksudkan dalam pasal 12 ini? Saksi-saksinya adalah orang-orang yang disebutkan dalam Ibrani pasal 11 ini. Yang banyak cerita saudara-saudara tentang orang-orang yang sebelum saudara dan saya ada. Yang sebelum orang-orang yang menerima surat Ibrani ini ada. Cerita tentang Daud, cerita tentang Abraham, cerita tentang orang-orang yang melakukan hal-hal yang hebat oleh karena imannya saudara. Mari hari ini kita lihat salah satu dari saksi-saksi yang disebutkan dalam Ibrani pasal 11. Mari kita lihat akan Nuh. Saudara-saudara perlu tahu bahwa Nuh ini adalah salah satu tokoh yang membangunkan suatu bahtera saudara. Dia membangunnya. Padahal saudara-saudara dia tidak tahu cara membangunnya saudara.
luar biasa. Tuhan meminta dia untuk membuatkan bahtera ini, padahal dia tidak pernah sebelumnya membuat bahtera. Dan dia tidak bisa pergi ke tempat dan belinya, saudara. Dia harus membuatnya, dan waktu yang diperlukan untuk membangunnya adalah 120 tahun lamanya. Ya, memang saudara dan saya menderita selama 20 bulan ini. Tetapi saudara-saudara percaya bahwa Tuhan yang ada bersama dengan Nuh selama 120 tahun, ada bersama dengan saudara. Tuhan yang ada bersama dengan ICA selama 25 tahun, ada bersama dengan saudara-saudara yang mendengarkan khotbah ini. Percayalah saudara bahwa Tuhan yang bisa memberikan kekuatan kepada Nuh untuk bertahan selama 120 tahun membangun bahtera Tuhan. Kiranya Tuhan yang sama ada bersama dengan saudara. Nuh ditugaskan akan sesuatu yang dia tidak tahu apa-apa. Membuat bahtera tidak tahu, ilmu hewan tidak tahu. Tidak ada pelatihan, tidak ada YouTube, saudara, untuk melihat video bagaimana cara untuk memelihara semua hewan ini atau untuk membuat bahtera yang Tuhan suruh dia buatkan. Percayalah saudara bahwa Nuh ini luar biasa, bahwa dia bisa melakukan ini. Tetapi percayalah juga pasti selama 120 tahun terjadi keraguan-raguan, terjadi kecapaian, terjadi pertanyaan-pertanyaan dalam pikirannya. Apakah ini memang langkah yang benar? Bagaimana Nuh ini dapat bertahan selama 120 tahun? Ada beberapa hal. Satu, dia mendengarnya dari Tuhan. Membangunnya, memasuknya, melepaskan burung di dalamnya, dan untuk keluar daripadanya. Bagaimana Nuh dapat melakukan semua ini? Oleh karena dia mendengar suara Tuhan di dalam hidupnya. Kiranya kalau saudara dapat bertahan seterusnya di dalam hidup ini, saudara harus mendengar suara Tuhan di dalam hidup saudara. Nah, jelas kita baca firman Tuhan seringkali kita lihat bahwa yang mendengarkan suara Tuhan itu mungkin ada malaikat yang datang berbicara kepadanya. Bisa jadi bahwa dia secara sebenarnya mendengarkan suara yang benar di dalam telinganya saudara. Bisa jadi bahwa hari ini saudara mengatakan, ya Pak Jeff, saya juga mau mendengar suara Tuhan di dalam hidup saya. Bisa jadi bahwa hari ini ada beberapa cara yang lain yang Tuhan hendak pakai di dalam hidup saudara untuk mendengar suaranya. Yang pertama adalah membaca firman Tuhan. Ya, untuk saudara-saudara yang teman dengan saya di Facebook, saudara lihat bahwa setiap hari saya kutip satu ayat firman Tuhan. Ada seorang teman saya datang kepada saya mengatakan, hey Pak Jeff, tolong beritahukan ke saya program komputer apa yang kira-kira berikan ayat kepada Pak Jeff tiap hari. Dia berpikir saya ada satu app atau satu program komputer yang carikan ayat. Saya bilang bukan. Ayat yang saya kutipkan setiap hari adalah ayat yang saya terima pada waktu saat teduh pagi hari. Saya baca firman Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Kalau saudara akan memiliki daya tahan sampai pandemi ini selesai, sampai titik terakhir, kiranya saudara harus mendengar suara Tuhan. Dan suara itu datang dari firman-Nya yang telah disediakan bagi saudara dan saya. Saya menyesal kalau saya mendengar ada orang Kristen yang jarang atau tidak pernah membaca firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Dan saya percaya bahwa kekuatan akan datang kepada saudara. Apabila saudara merasa kurang dalam keberanian menghadapi apa yang sedang terjadi, bacalah Mazmur. Kalau saudara memerlukan bijaksana dari Tuhan, bacalah Amsal. Saya percaya bahwa ayat-ayat firman Tuhan akan ditambahkan kepada saudara setiap hari. Selain baca firman Tuhan, saudara juga harus berdoa.
Ya memang kalau saudara dan saya akan memiliki satu daya tahan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Saya mengaku bahwa selama pandemi 20 bulan ini, pekerjaan pelayanan saya keliling 40 negara, berkhotbah di gereja, dan juga melayani personil-personil dan yang di bawahi saya dan Bu Liz. Dan selama pandemi ini, hanya selama 20 bulan ini baru kedua kali saya dapat perjalanan ke luar negeri. Oleh karena itu saudara, saya mengambil lebih banyak waktu untuk berdoa. Saya bukan hanya berdoa pagi hari, tetapi setiap hari siang hari, waktu makan siang daripada makan, saya suka keliling. Ada di dekat kantor saya satu perjalanan 3 sampai 3,5 kilometer. Dan saya suka berjalan, sementara berjalan, saya berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada hati saya, menguatkan hati saya. Kiranya saudara yang bisa bertahan, bisa dapat daya tahan dari Tuhan, itu datang melalui doa. Dia akan berbicara kepada saudara, sama seperti dia berbicara kepada Nuh. Dan yang terakhir saudara, bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan seperti Nuh mendengarkannya. Saya mau katakan bahwa pada masa kini, jangan lupa saudara harus tetap ibadah di gereja. Nah, saya tahu bahwa hari ini khusus saya berbicara kepada online audiensnya. Dan memang ada beberapa orang yang masih belum merasa aman untuk keluar. Mungkin karena ada orang tua di rumahnya atau seseorang yang lain. Tetapi kalau saudara tetap belanja di swalayan, tetap belanja di di mall, tetap pergi pekerjaan, tetap pergi ini dan lain sebagainya, tetapi tidak beribadah di gereja, saya mau mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak betul di dalam kehidupan saudara. Kiranya saudara akan mendengar suara Tuhan apabila hadir bersama dengan saudara-saudara seiman. Awal pandemi Maret tahun 2020, memang saya tidak tahu Indonesia bagaimana, tetapi di Amerika ada kepanikan yang saya tidak pernah lihat, di mana dari Maret 2020 sampai Juni 2020, gereja-gereja pun, tempat perbelanjaan, restoran, semuanya jadi tutup, saudara. Tetapi saya diundang pada pertengahan Juni 2020 untuk menyampaikan firman Tuhan di satu gereja di Oklahoma. Pada saat itu, larangan untuk jemaat bertemu sudah diangkat dan ya semacam PPKM di sana sudah diperbolehkan, gereja-gereja boleh bertemu kembali dengan beberapa syarat. Tetapi selama Maret, April, Mei, dan 3 bulan lebih, saudara, saya tidak beribadah dengan saudara seiman. Saya tidak pernah akan lupa perasaan saat saya masuk ke dalam gereja di Oklahoma itu, bergabung dengan saudara-saudara seiman, dan mulai menyembah Tuhan bersama-sama dengan suara-suara dari jemaat. Dan hati saya tersentuh dengan luar biasa, saudara. Saya terharu di hadapan Tuhan. Dia berbicara kepada hati saya. Apabila saudara tidak sempat bergabung kembali dengan saudara seiman, kiranya saudara akan berusaha untuk kembali dan beribadah di gereja bersama-sama dengan saudara-saudara yang ada di ICA. Saya percaya bahwa ICA juga sudah melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk mengamankan, membersihkan dan sebagainya tempat ini. Apa yang menyelamatkan Nuh adalah hidup benar dan hidup yang mendengar akan suara Tuhan, yang akan berikan daya tahan. Secara berkala, secara rutin, saudara akan mendengar suara Tuhan di dalam hidup saudara, dan saudara dapat memiliki daya tahan yang luar biasa. Hal yang ketiga, untuk bertahan, kita perlu menempatkan pandangan kita kepada Kristus, Sang Pahlawan saudara dan saya. Siapa atau apa yang menjadi perhatian saudara sekarang ini? Yaitu suatu pertanyaan.
Saya suka dengan ayat, kalau tidak salah ayat yang kedua, yang mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Ini kembali kepada misi. Jadi sementara kita menjalankan misi, kita lihat saksi-saksi, kita lihat misi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tetapi ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara-saudara, percayalah bahwa poin yang ketiga ini yang paling penting. Untuk bertahan kita perlu menempatkan pandangan kita kepada Kristus. Ya, saya memang ini hanya dalam sifat kunjungan ke Indonesia, jadi saya tidak tahu apa yang menjadi isu di Indonesia, apa yang menjadi rumorsnya dan lain sebagainya di Surabaya ini ya. Tetapi untuk saudara akan memiliki suatu daya tahan atau akan bertahan selama masa pandemi ini, saudara akan lihat kepada siapa atau lihat kepada apa. Kalau di Amerika, orang-orang mau mengandalkan obat, mau mengandalkan dokter, mau mengandalkan rumah sakit, mau mengandalkan masker, mau mengandalkan semacam sabun atau alat-alat untuk membersihkan rumah dan sebagainya. Biar mereka mengandalkan semuanya itu, aku akan mengandalkan Kristus sebagai Tuhan, sebagai pahlawanku. Meskipun kita semua masih memakai masker dan lain sebagainya, memakai vaksin dan lain sebagainya, saudara-saudara percayalah bahwa yang harus dilihat lebih dari segala sesuatu adalah Kristus. Dan yang sedang boleh dikatakan mengikat gereja Tuhan sekarang ini, yang menjadi suatu ikatan adalah kepercayaan kepada sesuatu yang bukan Kristus. Di dalam ayat-ayat ini, kitab Ibrani ini ditulis, dikarang kepada sekelompok orang. Menurut tradisi di sini, ada seorang guru yang mengajar sekelompok orang yang boleh dikatakan sudah dewasa di dalam imannya, sudah dewasa di dalam kekristenannya. Tetapi pengarang Ibrani sebagai guru mau mengingatkan kepada mereka, jangan lupa dasar daripada kekristenan, yaitu bahwa mata harus selalu tertuju kepada Kristus. Dan apakah saya mau menanyakan kepada saudara yang bersama dengan saya merayakan hari ulang tahun yang ke-25 ICA, dan hari ini kita berbicara tentang boleh dikatakan masa pandemi ini atau bertahan di dalam masa pandemi ini. Saudara, bagaimana ICA akan bertahan? Bagaimana saudara akan bertahan? Supaya kita jangan lupa bahwa selalu harus mata kita tertuju kepada Kristus. Kenapa? Kenapa dia pahlawan? Oleh karena dia telah datang ke dunia ini dan dia telah menjalankan misinya. Misinya itu supaya dia menjadi korban bagi seluruh manusia, saudara-saudara. Dirinya telah dikorbankan, dirinya telah disalibkan bagi saudara dan saya. Dan oleh karena itu, saudara dan saya diberikan kekuatan, diberikan sesuatu agar hidup ini, agar misi hidup ini dapat terlaksana. Percayalah saudara bahwa Kristus adalah satu-satunya yang dapat menebus dosa-dosa kita, yang dapat mengangkat beban-beban kita. Apakah hari ini saudara datang dengan dosa? Apakah hari ini saudara datang dengan beban? Hari ini pun Yesus yang menjadi Sang Juru Selamat saudara dapat mengangkatnya, dapat memberikan kebebasan, keberanian, dan kekuatan untuk melaksanakan misi bagi dia kalau saudara percaya kepada Yesus dan juga berdoa kepadanya. Mari saudara, pada hari ini saya mau mengakhiri firman Tuhan di dalam doa. Sebagai boleh dikatakan perintis saudara di ICA ini, saya punya harapan bagi ICA, yaitu supaya Kristus selalu nomor satu.
Supaya jemaat jangan lihat Pak Jeff, jangan melihat Pak John, jangan melihat staf pastoral yang lain, jangan melihat seseorang, tetapi kiranya saudara akan selalu mata tertuju kepada Kristus dan bergantung kepadanya buat segala sesuatu. Dengan kita memegang, mengandalkan Kristus, ya saudara akan memiliki daya tahan yang berasal daripadanya dan yang akan menolong saudara menyelesaikan misi yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan kepada gereja ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita saudara, sementara saudara ada di mobil atau di rumah atau di sebuah kafe, kiranya saudara tutup mata, kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan saya juga akan berdoa bagi saudara. Bapa kami di surga, Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami di ICA. Kami juga berdoa Tuhan buat para jemaat yang sedang mengikuti firman Tuhan ini melalui online Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya setiap beban dosa, beban mental akan Engkau angkat di dalam nama Yesus Kristus. Sementara saya berdoa bagi saudara yang sedang mendengarkannya, kalau saudara ada dosa harus diakui di hadapan Tuhan. Kiranya saudara mengaku semua dosa saat ini di hadapan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan atas kayu salib yang Engkau telah jalankan sebagai misi-Mu Tuhan, di mana Engkau telah menyelamatkan kami, telah menjadi korban bagi hidup kami, telah mengampuni semua dosa kami, sehingga kami dapat bertahan di dalam masa yang sulit seperti ini. Ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau saat ini juga mengangkat setiap beban jemaat yang mendengarkan. Ya saudara yang sedang mendengarkan doa ini, letakkan bebanmu kepada Kristus. Letakkan kekhawatiranmu, letakkan ketakutanmu pada Kristus. Izinkanlah Dia untuk mengangkatnya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hidup ini, buat kesempatan menjalankan misi yang Engkau berikan kepada kami dalam hidup ini. Berkatilah ICA, berkatilah Pendeta John dan Corey dan keluarganya dan staf pastoral yang lain. Dan kami berkati ICA pada hari jadinya ke-25 ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Senang sekali melihat atau ketemu dengan saudara di lain kesempatan bergabung kembali dengan kami di ICA Ibadah Online. God bless you. Kami senang Anda telah memilih untuk beribadah bersama kami hari ini. Bila Anda merasa diberkati, Anda juga bisa mengirim tautan ibadah online ini ke teman atau keluarga yang lain. Sampai jumpa di ibadah online ICA minggu depan. Tuhan memberkati. Pada ibadah minggu depan akan dilaksanakan perjamuan kudus bersama, baik di ibadah online maupun di ibadah tatap muka di ICA. Kami mengundang saudara untuk berpartisipasi. Natal akan segera tiba dan adalah waktu yang tepat untuk merayakannya bersama-sama. Oleh karena itu, tahun ini kami mempersiapkan sebuah acara perayaan Natal istimewa, Savior. Bertempat di Gereja ICA West pada tanggal 12, 19, dan puncaknya pada malam Natal 24 Desember. Kami mengharapkan kehadiran Anda baik dari Timur Surabaya dan Barat Surabaya untuk bisa merayakan Natal kali ini bersama-sama pada tanggal-tanggal tersebut. Kami juga tetap menayangkannya secara online bagi Anda yang memang harus berada di rumah. Dan juga perayaan lebih sederhana di ICA East bagi Anda yang tidak dapat datang ke ICA West. Mari catat tanggalnya, ajak teman dan keluarga, mari kita rayakan Natal tahun ini bersama-sama. Bagi para orang tua, ICA Kids menyediakan tas Natal spesial untuk anak-anak usia 2-12 tahun. Setiap tas berisi bingkisan Natal dan materi yang akan diperlukan untuk acara Natal ICA Kids yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember via Zoom. Pendaftaran untuk mendapatkan paket Natal ini akan ditutup minggu depan, jadi segera daftarkan anak Anda hari ini. Untuk registrasi dan informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi @ICA Kids di Instagram.
Bagi para orang tua, ICA Kids telah mempersiapkan materi bagi anak Anda. Silakan download di tautan bit.ly/ICA Kids online. Kami mengajak Anda untuk mengikuti Instagram ICA Kids untuk mendapatkan update yang terbaru. Ibadah doa malam ICA masih dilakukan melalui Zoom setiap Selasa jam 6:30 sampai 7:30 malam. Periksa Instagram ICA untuk mendapatkan Zoom passwordnya. Mari bersama berdoa di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Anda bisa memberikan persembahan melalui transfer antar rekening atau cukup scan QR Code yang ada di layar sesuai dengan tujuan persembahan Anda. Kunjungi website ICA untuk informasi yang lebih lengkap. Bila Anda rindu untuk didoakan, Anda cukup mengisi form di tautan bit.ly/ICA Prayer Online. Pastoral Team dan Prayer Team ICA akan siap berdoa bagi Anda. Mari follow ICA Surabaya di semua media sosial kami, agar Anda bisa mendapatkan informasi dan update yang terbaru tentang ICA. Sudahkah Anda mengikuti ibadah online ICA melalui aplikasi Church Center? Hanya dengan memilih gambar menu church di bagian bawah layar, Anda bisa menyaksikan ibadah ICA, juga bisa berinteraksi dengan jemaat yang lainnya. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi ini, kami mengajak Anda untuk mencobanya sekarang. Satu aplikasi untuk semua hal tentang ICA. Tunggu apa lagi? Download sekarang juga.